Maka saya menguatkan tekad saya dan menggunakan semua panca indera saya saat itu, ya secara tidak langsung. Bahasa ini adalah kultivasi atau semadi, ya. Saya merenungkan diri di tempat saya itu, kadang-kadang di tempat pinggir bangunan kami itu yang kebetulan tidak jauh dari tempat saya itu ada sebuah pohon beringin yang cukup besar dan cabangnya itu cukup pendek yang mekar gitu ya. Jadi nggak tinggi baru bercabang, itu enggak, tapi sudah bercabang dari sekitar ukur 1 meteran. Maka di situ saya bisa duduk di bawahnya, di akar-akar besarnya gitu. Sementara akar-akar kecil yang menjuntai dari atas itu dari dulu biasa kami bersihkan sehingga tidak ada akar-akaran yang menjuntai ke bawah. Nah, disitulah kami atau saya saat itu mencoba menenangkan diri dari gemuruh hati saya itu, yang di satu sisi ingin membuktikan kepada kakak saya, di satu sisi ada rasa takut karena saya melihat profilnya yang menurut saya begitu sempurna ya, sebagai seorang yang cukup kuat gitu. Nah, ini tidak berjalan terlalu lama, saya tidak punya waktu yang cukup lama untuk merenungkan hal tersebut. Maka hari yang ditentukan itu segera tiba. Ketika hari yang ditentukan itu tiba, betapa rasanya hati saya itu begitu ngeri rasanya. Jadi rasanya itu pengen lari aja lur, pengen berbalik lari dan bersembunyi gitu ya. Tapi ada sesuatu yang mencegah saya dari tindakan tersebut. Jadi kaki itu berjalan terasa berat. Jadi kayak nggak nyampe-nyampe gitu ya. Jadi ada lemes sedikit di dengkul, itu terasa lemes gitu loh. Untuk menghadapi hari yang menentukan dalam hidup saya menurut saya. Jadi waktu yang sebenarnya nggak terlalu lama menuju ke padang rumput di sebelah desa kami itu, mereka mengarak saya itu seperti mengarak seorang jagoan gitu loh, mengarak seorang jagoan sehingga mereka ada di belakang saya dan saya berjalan di depan. Kemudian ada seorang senior yang menurut saya sangat baik hati, menurut saya ya, karena dia begitu memperhatikan, dia melihat segala sesuatu dan dia mengajarkan teknik-teknik juga yang sedikit agak berbeda dengan teknik yang diajarkan oleh kakak saya. Nah, itu belum sempat saya pelajari loh yang itu. Tapi berbekal dengan kata-kata dari kakak saya dan pesan dari senior saya tersebut, saya memberanikan diri. Pokoknya apapun yang terjadi, saya tidak boleh menyerah dan mungkin saya akan mengamuk sejadi-jadinya gitu loh. Apapun yang terjadi saya harus tetap maju dan saya ingin kakak saya itu bangga ketika nanti dia melihat saya atau mendengar saya lolos di situ. Saya tidak ingin dilihat oleh kakak saya itu sebagai anak kecil terus lur, tentu saja. Nah, hari yang saya angan-angankan itu, saat yang saya angan-angankan itu segera tiba ketika saya mencapai pinggir padang rumput tersebut. Di seberang sana sudah ada segerombolan anak, ya, segerombolan anak yang tentu saja itu adalah kubu mereka, membawa anak tersebut yang saya lihat dia sudah bertelanjang dada dan berjalan seperti dibuat-buat itu supaya terlihat gagah gitu ya. Dalam hati saya jengkel banget itu, jengkel banget lur. Maksudnya ya dalam kondisi seperti itu, ya biasa aja gitu loh maksudnya. Nah, ini mungkin memberi energi tambahan untuk saya lur, kejengkelan itu. Ya ternyata enggak jauh seperti dalam perkiraan saya. Dia itu cukup pendek. Jadi dengan postur saya itu dia agak sedikit lebih pendek, tapi memang otot-ototnya kelihatan menonjol gitu ya. Kelihatan menonjol di bahu kiri kanannya, kemudian
kulitnya agak sedikit hitam, matanya tajam. Itu yang membuat sedikit agak ngeri di situ, matanya tajam melihat ke saya itu, dan kayaknya nggak pernah berpaling dia, nggak pernah berpaling dari melihat saya. Nah, sebelum saya dilepas untuk maju ke tengah lapangan, ke tengah padang rumput itu, senior saya itu berpesan, kalau kamu rasakan nanti nggak mampu, kamu bisa melambaikan tangan kepada saya. Itu kata-katanya loh. Saya nggak nyaut lagi itu ketika dia mencopot kain yang saya pakai, melepaskan kain yang saya pakai. Itu dulu belum ada baju yang seperti baju itu, belum lur, untuk golongan anak-anak sekecil kami dulu hanya kain panjang terdiri dari 2 buah kain ya, 2 buah kain yang kami pakai sebagai celana, jadi kayak cawat gitu ya. Kemudian yang bagian atas itu kami pakai sebagai penutup untuk badan. Kadang terusannya itu kami pakai juga untuk menutup kepala sebagai udeng gitu ya. Nah, dia berpesan seperti itu. Maka dia menepuk bahu saya, kemudian wis maju, maksudnya sudah, kamu maju sana. Saya perlahan, walaupun masih ada sedikit ragu ya, masih agak sedikit ragu, maka saya segera maju ke tengah-tengah lapangan itu. Nah, saya melihat semua gerak yang dia lakukan. Dia kan sudah mulai memamerkan istilahnya jurus ya, jurus-jurus anak kecil gitu. Itu saya lihat memang kayaknya cukup bertenaga gitu ya. Tapi saya masih melihat satu celah di mana dia kakinya agak terlalu lamban. Saya lihat agak terlalu lamban ya dalam melakukan langkah itu. Istilahnya mungkin dia itu cukup gesit untuk gerakan atas, maksudnya tangan, bahu dan lain sebagainya, tapi agak sedikit lamban untuk gerakan kaki, karena dia memamerkan tendangan berputar ya saat sebelum kami bertemu itu. Dia pemanasan mungkin maksudnya, atau memamerkan untuk mengintimidasi saya gitu. Nah, di situ itu saya juga menemukan satu keberanian ya, karena melihat titik lemahnya tadi itu. Kemudian saya maju, dan ya seperti halnya saat itu, harusnya salam-salaman itu ada loh, tapi yang ini enggak. Dan begitu dia sampai dekat dengan saya dalam jangkauan tangannya, maka dia segera melompat untuk memukul saya. Nah, saat itu saya masih membawa mainan. Saya masih membawa mainan saat itu lur. Itu ternyata enggak sadar, itu masih saya genggam gitu loh. Masih saya genggam itu mainan dari sebutir buah nyamplung. Nah, buah nyamplung itu kan bulat lur. Nah, itu kita lubangi atas dan bawah, kemudian kita kasih lidi. Nah, di situ itu kalau di dalamnya masih ada isinya kan cukup berat. Nah, itu bisa kita pakai sebagai gasing. Nah, itu yang masih saya genggam saat itu. Nah, pada saat dia memukul itu lur, itu persis pada saat saya ingin meletakkan gasing saya itu lur. Saya ingin meletakkan gasing itu ya. Jadi saat dia melompat memukul itu, saya sedang menunduk, kemudian dia jatuh menimpa saya. Otomatis dia kayak gimana ya, kayak mendapat satu gerakan tipuan gitu loh. Karena begitu dia menimpa saya buru-buru menegakkan diri gitu loh. Pada saat dia sedang istilahnya sempoyongan untuk menguasai berdirinya lagi, saya sudah menendang pinggulnya. Ya, jadi mungkin kebetulan atau apa ya gitu istilahnya, saya sedang menunduk untuk menaruh mainan gasing saya itu, dia saat itu melompat memukul, kemudian karena tidak mengenai sasaran, dia jatuh menimpa saya, dan saat itu karena saya segera menegakkan diri, maka dia agak sedikit terdorong.
Nah, mungkin benar prediksi saya tentang kelambanan kakinya itu. Dia nggak segera bisa menguasai kuda-kudanya sehingga kakinya itu seperti tersandung pada kaki yang sebelahnya. Sehingga dia agak sedikit sempoyongan lah. Saat itu saya melayangkan tendangan. Saya juga nggak menduga loh tendangan saya itu akan berefek sebegitu jauh sehingga dia nggak bisa bangkit. Sampai cukup lama ditunggu itu dia merintih-rintih kesakitan, dia nggak bisa bangkit. Sampai ketika senior-senior itu mendekat dan menawari dia untuk maju lagi, dia nggak berani, dia nggak mau. Maka dengan demikian tanpa selebrasi ya lur ya, kalau di film-film itu ada selebrasi gitu. Tanpa selebrasi dia membawa mundur anak tersebut. Kemudian saya juga dibawa oleh senior saya itu untuk mundur ke kelompok kami. Nah, karena begitu saya selesai, itu masih ada lur nanti yang lainnya itu akan juga mendapat musuh gitu loh dalam sabung tersebut. Istilah dalam abaran tersebut dia akan mengajukan orang lain dan dari pihak kami juga akan mengajukan anak yang mau disabung itu. Nah, ternyata di belakang sini, di belakang di kubu kami itu sudah terjadi pembahasan yang begitu meriah lur gitu loh. Mereka sampai menepuk-nepuk bahu saya, hebat kamu gitu. Kamu mengalahkan dia hanya dengan sekali tendangan. Saya cukup bangga juga ya lur ya, maksudnya ini adalah kejutan juga bagi saya sendiri, kejutan yang benar-benar mengejutkan gitu loh. Jadi saya sendiri nggak mengira, saya sudah membayangkan nanti akan terjadi begitu alot dan saya sudah memperkirakan saya akan melakukan perkelahian habis-habisan, ternyata cukup mudah sekali tendang selesai. Dan ini adalah dasar atau menjadi kunci dalam perkembangan saya berikutnya. Mereka dengan bangga menepuk bahu saya gitu loh dan memberi minum nira kelapa. Jadi orang saat itu pekerjaannya sebagian besar itu yang punya kelapa adalah nderes ya. Nderes itu istilahnya mengambil nira kelapa itu yang sebagian nanti akan dijadikan kelapa, gula kelapa. Nah, saat itu dia memberi legen namanya. Nira kelapa itu namanya legen. Kemudian kalau itu nanti basi itu menjadi tua. Dan itu anak kecil nggak boleh minum karena nanti bisa mabuk kalau minum itu. Jadi nira itu yang masih fresh loh. Dan itu senior tadi yang membawanya dari rumah karena dia langsung mengambilnya dari pohon kelapa yang dia punya. Karena dia sendiri yang mempunyai tugas untuk nderes itu, orang tuanya tinggal menerima airnya kemudian mengolahnya. Jadi dia bisa mengambil itu sesuka hatinya tanpa dimarahi oleh orang tuanya gitu loh. Nah, dia memberi minum saya itu kemudian dia mengatakan bahwa sudah, kamu istirahat dulu gitu. Kemudian saya menyandarkan diri lur di dekat pohon yang ada di situ. Yang lainnya masih mengamati anak-anak yang segera akan berkelahi di depan sana itu lur. Jagonya masing-masing itu yang dia amati dan memberikan pesan-pesan dan seterusnya gitu loh. Dan dia memberikan contoh, seperti itu loh caranya. Jadi main itu yang bagus, yang pinter gitu. Maksudnya pakai otak gitu loh. Enggak asal mukul, asal banting dan seterusnya, enggak, tapi pakai otak. Menangnya mudah, enggak perlu sakit gitu kan. Nah, dari situ itu saya mendengar dengan rasa yang cukup berbunga-bunga ya istilahnya, hati saya itu menjadi besar. Kemudian saya juga berpikir, oh ternyata gitu ya, kalau cara menghindar itu mungkin bisa gitu atau gitu. Nah, itu sudah ada dalam bayangan saya. Kemudian karena hal tersebutlah yang mengilhami waktu-waktu kemudian untuk membuat gerakan-gerakan tipuan. Itu akan menentukan nanti dalam perkelahian-perkelahian saya berikutnya. Nah teman-teman,
ini ada banyak orang ya yang nanti akan mengikuti seleksi ini. Sekarang yang sedang ada di depan sana itu orang yang berasal dari kampung sebelah juga, tetapi lebih dekat ke kampung kami, sehingga dia menginduk atau mengikuti kelompok dari kampung kami untuk sabung ini. Anaknya juga kurang lebih hampir sama dengan lawan saya tadi. Sedangkan lawannya sana berkebalikan, Lur. Lawannya itu agak sedikit lebih besar gitu ya. Dia mendapat sebutan glondor karena dia tubuhnya enggak gemuk enggak, tapi tinggi gitu loh, tinggi cukup berisi gitu, sehingga diberi sebutan glondor. Nah, itu saya sebenarnya lebih memilih dia kalau suruh melawan itu loh, tapi ya ini tadi sudah satu kebetulan ya, saya dapat memenangkan perkelahian ini dengan orang yang lain gitu. Padahal yang lawan saya ini lebih saya takuti daripada si glondor, walaupun secara fisik lebih besar ya, tapi saya tahu glondor itu tenaganya besar tapi nggak cukup pintar gitu loh. Saya pernah kenal masalahnya, sehingga saya bisa memprediksi gitu. Tapi kalau yang ini tadi, lawan saya tadi itu saya baru dengar, pernah melihat tapi nggak kenal. Kemudian dengar-dengar kehebatannya karena dia sudah memenangkan seleksi di wilayahnya itu yang membuat saya itu ngeri. Makanya dia dipasang duluan dengan harapan dia mengalahkan saya, kemudian mempengaruhi pada pertarungan berikutnya gitu loh. Nah, ternyata yang terjadi sebaliknya loh. Nah, ini yang membuat saya dari yang awalnya itu begitu lemah karena takut, lemah karena saya biasa dilindungi kakak saya, nggak pernah diberi kesempatan untuk hal seperti ini. Hati saya menjadi cukup besar, walaupun saya juga merasa malu karena saya sudah mengalahkan itu, rasanya agak terbebani gitu lah hati saya. Saya khawatir dia itu nanti bukan marah ya, tapi nanti dia menjadi rendah diri gitu loh. Itu yang saya takutkan, dia menjadi takut gitu dalam pikiran saya. Dan itu terbukti pada saat-saat berikutnya saya bertemu di Pangguyangan. Pangguyangan itu sekali lagi ya tempat memandikan hewan-hewan kami, itu namanya Pangguyangan. Dan di situ diperbolehkan. Kenapa? Karena banyak orang dewasa juga di situ, sehingga anak-anak seperti kami boleh ke sana. Karena di situ banyak orang dewasa beraktivitas juga untuk mandi dan mencuci itu. Jadi di atasnya itu untuk mandi dan mencuci, di bawahnya sebagai pangguyangan. Ya, di situ tuh saya ketemu dia dari jauh, itu dia sudah terlihat ragu-ragu gitu ya untuk ikut guyang itu, sedikit ragu-ragu. Jadi kayak menarik tali sapinya itu, langkahnya juga agak sedikit tersendat gitu. Saya melihat itu dia agak takut, mungkin pikirannya nanti jangan-jangan akan dipukuli gitu ya. Nah, karena hal tersebut saya menyerahkan tali ternak saya itu kepada teman saya, kemudian saya mendekatinya. Saya segera minta maaf ke dia. Nah, karena itu dia dengan jiwa besar mengakui, aku juga minta maaf gitu. Ya nggak apa-apa, setelah ini kita berteman ya, kata saya. Dia menerima pertemanan ini, dia menjabat tangan saya, kemudian karena Pangguyangan itu ngantri ya, dia menambatkan sapinya, kemudian sapi saya juga masih ditambatkan oleh teman saya di pohon serut sebagai tambatannya. Nah, kami duduk ngobrol gitu, dia membawa jambu air, dia membaginya dengan saya. Ya seger rasanya, siang-siang hari, siang sudah agak sore ya, tapi masih cukup panas, cukup terik gitu. Itu dia membagi jambu air itu dengan saya. Nah, dia di situ mengemukakan bahwa kapan-kapan mainlah ke tempat saya punya pohon asam yang lagi berbuah bagus gitu katanya. Nah, saya pun
mengiyakan itu, entah kapan atau kesempatannya tiba saya belum tahu, tapi saya mengiyakan saat itu untuk bermain ke tempat dia. Nah, karena hal tersebut Lur, hati saya kemudian sudah menjadi plong. Saya sudah menjadi plong. Tapi ya agak sedikit terbebani lagi gitu loh. Terbebani apa? Karena dia menceritakan anak di dusun sebelahnya, namanya dusun Tuleter itu ya. Itu dia ngincim itu seperti menunggu kesempatan ya. Jadi menunggu kesempatan untuk menghajar saya gitu. Wah, ini pikiran saya sudah nggak keruan lagi ini setelah dia mencerita. Dia berwanti-wanti, hati-hati kalau ketemu dia, karena dia dikenal jagoan di wilayahnya gitu. Wah, ini beban lagi bagi saya. Ya, saya berterima kasih ke dia sudah memperingatkan, dan ya gantian saya menyuruh dia mampir ke tempat saya kalau dia lewat, karena sebenarnya dusun kami itu berseberangan ya, jadi kemungkinan lewat tuh nggak ada, karena dia akan lebih banyak main ke sebelah desanya atau belakang desanya saya daripada menyeberang ke desa saya yang harus melewati kuburan. Nah, kuburan itu yang begitu menakutkan bagi anak-anak kecil seperti saya, yang seperti dulu saya ceritakan itu loh. Karena di situ ada sebuah pohon tal. Pohon tal itu seperti pohon apa ya, yang semacam randu alas lah. Semacam randu alas yang pohonnya itu bisa besar dan cabangnya itu juga besar-besar dan lebar. Buahnya juga besar, kalau jatuh kepala bisa semaput itu, karena buahnya itu memang gede dan keras di situ itu. Nah, apalagi dalam beberapa waktu terakhir dulu, sebelum ada keadaan semacam ini, kami sempat mencium bau anyir. Jadi bau anyir itu seperti bau bangke ya. Sejak saat itu kami nggak pernah mendekati tempat itu lagi. Kalau dulu masih sering ya, jadi sering mendekat ke situ untuk mencari buah-buahan yang sudah pecah dan jatuh. Nah, buah-buahan yang pecahan itu isinya itu kami ambil dan kami bakar biasanya Lur. Ya namanya orang saat itu makanan seperti itu sudah seperti camilan yang istimewa, karena memang nggak ada lagi yang bisa dimakan. Kalau musim kemarau itu buah-buahan juga nggak ada, mangga ya masih pentil, masih kecil-kecil itu masih sepet ya, asam juga belum gitu. Sehingga saat paceklik seperti itu apapun jadi, sehingga kami memakan buah dari randu alas yang pecah dan jatuh itu dengan cara membakar. Gitu ya, karena memang nggak ada lagi Lur yang bisa dimakan. Pulang juga nggak ada makanan gitu loh, kecuali orang-orang yang cukup kaya dan berkecukupan itu biasanya adalah mungkin seperti uwi atau gembili atau talas atau apa gitu, tapi itu hanya untuk orang-orang yang cukup berkecukupan gitu loh. Kalau untuk kami mungkin ya seandainya pulangnya minum air putih doang gitu loh, itu pun kalau ada yang sudah dimasak, kalau enggak ya ke sumur langsung gitu loh. Dari timba itu kita minum langsung gitu. Tapi memang itu pun sudah sangat bagus ya, karena di tempat lain mungkin dia harus pergi ke belik di atas bukit sana untuk mendapatkan air bersih. Sementara di kami itu air enggak terlalu dalam, bikin sumur itu ya, sumur gali itu enggak terlalu dalam, jadi pakai senggot. Nah, tahu senggot enggak Lur? Jadi senggot itu seperti sebatang bambu, seperti jungkitan, tapi tali untuk timbanya ini juga dari bambu Lur. Jadi ketika nanti kita turunkan, kita lepas itu timba itu turun gitu. Dan ketika kita ingin menaikkan timba yang akan berisi air tadi, kita menarik talinya.
yang sudah ditambahi pemberat di ujung sana ya, sehingga agak ringan kita menarik tali turun, kemudian timbanya ini naik dan kita mengambil airnya di situ dan meminumnya gitu loh. Itu senggot namanya. Itu menjadi satu-satunya alat untuk mengambil air ketika air yang kita ambil itu cukup dalam. Itu ya Lur ya. Jadi nanti boleh ditanyakan di komentar untuk hal-hal tradisi lama ini ya. Walaupun saya sudah nggak mengalaminya Lur. Ini real ya, real saya maksudnya. Saya nggak mengalami, tapi dalam mimpi saya yang tadi itu begitu nyata, begitu jelas mengisahkan hal-hal seperti itu. Karena nggak datang sekali ya Lur ya, nggak datang sekali, begitu saya hampir lupa, mimpi itu datang lagi. Kejadian apa ini masih belum jelas juga sampai di sini ini. Jadi perang itu perang dengan siapa, dengan apa, dan seterusnya itu enggak jelas, masih belum jelas sampai di sini ini. Yang jelas pola kehidupan kami yang dulunya itu begitu normal dan damai ya. Jadi sore ngangon sambil main-main cari ikan, bikin kedoan untuk minum. Nah, itu sudah sangat membahagiakan Lur. Jadi kalau musim kemarau itu kan tanah yang dulunya berlumpur itu permukaannya kan menjadi keras Lur. Nah, di situ itu kita ambil satu bongkahan yang retak, kemudian tanahnya di bawahnya itu adalah sudah lunak tanahnya itu. Kemudian kita dalamkan sedikit menjadi kayak sumur kecil gitu. Nah, itu kedoan. Di situ itu nanti dalam sehari, besok itu kalau kita bikin sekarang, besok itu airnya sudah jernih. Nah, di situ kalau waktu ngangon itu kayak mendapat oase di padang pasir itu Lur. Kita bisa minum dari situ. Kalau beruntung kita bisa menemukan talas yang tertinggal dari bapak tani saat itu ya, bapak-bapak kami itu yang tertinggal di sawah, kemudian kita ambil, ya yang ambil ya anaknya yang punya tanah itu. Makanya terus dibawa ke Pangonan tadi, kita bakar setelah enggak kenyang sih, enggak juga kenyang sih, tapi kami mempunyai kebersamaan ya. Kita kasih, kita bagi rata gitu, makan sedikit-sedikit, kadang-kadang sampai di muka kami tercoreng arang dari pembakaran talas atau ubi atau apa tadi itu. Kemudian kami minum air putih di situ, rasanya sudah wah luar biasa sekali itu, kayak menemukan sebuah harta karun besar di situ. Itu kami bisa sedikit mengganjal perut karena di rumah belum tentu ada. Itu kemudian setelah melihat sapi-sapi atau ternak-ternak kami yang digembalakan itu, karena nggak hanya sapi Lur, di situ ada yang menggembalakan kuda, ada yang menggembalakan kerbau, ada yang menggembalakan bagal. Bagal itu kayak keledai ya, jadi kayak silangan antara apa ya namanya, ya kayak kuda itu tapi kecil Lur, namanya bagal, dan memang nggak bisa besar. Ada yang menggembalakan seperti itu, ada yang menggembalakan kambing, ada yang menggembalakan apa namanya, kijang. Nah, kijang saat itu diternak Lur. Jangan ini ya, jangan membayangkan bahwa saat itu hewan liar itu benar-benar liar, enggak, sebagian itu bisa diternak. Karena sebagian dari kami mendapatkan ternak-ternak itu memang dari alam liar. Nggak beli Lur, jadi nangkap di hutan, menjinakkan yang agak kecil tentu saja, nggak yang induk dewasa. Jadi itu terjadi saat berburu, saat terjadi perburuan, kemudian kita nemu yang masih cukup kecil dan itu kita bisa bawa pulang dalam kondisi hidup, kemudian kita jinakkan dan kita pelihara. Itu kondisi saat itu ya Lur ya. Nanti saya akan menceritakan kondisi-kondisi yang lain, dan mungkin untuk kali ini itu dulu, dan nanti